Lagi dan lagi rumah tangga Ahmad Dhani Mulan Jamila diterjang kabar tak sedap. Di sejumlah platform media sosial beredar video yang menampilkan Dhani dan Mulan di ruang sidang serta dibumbui narasi yang menyebut rumah tangga pasangan yang menikah pada tahun 2009 itu tengah mengalami keretakan dan diambang perceraian. Merasa rumah tangganya terusik dengan kabar tak benar alias hoax, Dhani pun angkat bicara. Udah tahu bahwa selama ini memang begitu ya. Beda dengan Dhani, Mulan Jamila memberi klarifikasi atas berita hoax yang menerjang rumah tangganya melalui akun media sosialnya. Mulan memposting foto dirinya bersama Dhani dan putranya Ali sedang berada di luar negeri. Foto itu memberi jawaban bahwa rumah tangganya dengan Dhani baik-baik saja dan masih harmonis. Dalam captionnya, Mulan bermunajat, "Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari perbuatan buruk sangka dan fitnah yang sudah barang tentu dapat merugikan. Dan apapun yang telah kami lalui, berikanlah kami kesabaran dan berikan hikmah, kebaikan untuk kami semua." Meski sudah menjadi korban hoax dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Dhani dan Mulan tidak mau ambil pusing dan enggan melapor ke polisi. Daripada repot mengurus kabar hoax, Dhani memilih fokus mempersiapkan pernikahan putra keduanya El Rumi dengan Syifa Haju awal tahun 2026 yang tinggal 2 bulan lagi. Tidak seperti pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise yang digembar-gemborkan. Untuk rencana pernikahan El Syifa, Dhani memilih lebih tertutup. Mau kemana Pak? Belanja. El kapan Pak? Belum tahu. Baru 2 kali sidang perceraian Raisa Andriana alias Yaya dan Hamis Daud digelar, netizen sudah sibuk menjodoh-jodohkan Raisa dengan aktor tampan Nicholas Saputra. Munculnya nama Nicholas Saputra di saat Raisa sedang berproses cerai dengan Hamis Daud bermula dari beredarnya foto-foto dan video kebersamaan dan kemesraan mereka di jagat maya dan sosial media. Panas. And it's a wrap. Akhirnya kelar juga syuting hari ini. Aku excited banget buat tunggu hasilnya. Kalian pasti suka deh, oh my god. Pokoknya tungguin ya hasil shootnya kayak gimana. Dan see you in another video. Ternyata kedekatan Raisa dengan Nico sudah terjalin lama. Tak hanya melakukan sesi foto bersama, 2 tahun lalu Raisa juga pernah membuat video klip lagunya yang berjudul Nyaman Tak Cukup, di mana Nico jadi model video klipnya. Nyaman tak cukup, aku tak cukup. Pada video tersebut terlihat Raisa sangat dekat dan akrab dengan Nicholas. Mereka sepertinya sudah kenal cukup lama. Raisa terlihat nyaman bersandar di bahu aktor berusia 41 tahun itu. Meski videonya sudah beredar 2 tahun lalu, netizen memperbincangkan lagi, serta menjodoh-jodohkan sang biduanita calon janda dengan aktor yang masih single itu. Ya, bukan maksud saya itu kan pribadinya kan, jadi saya sukar yang sifatnya rumor kita tidak tanggapi. Kita fokus aja persidangan. Intinya hubungan saya sama Yaya itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak Inardomain, jadi kita pengen jaga itu. Perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga, jadi tidak ada. Gara-gara kedekatannya dengan Nicholas Saputra, Raisa disebut-sebut mantap ingin pisah dari Hamis Daud. Dugaan itu juga menyasar pada ketidakhadiran Raisa pada sidang gugatan cerainya terhadap Hamis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Sebagai pemohon gugatan, Raisa 2 kali sidang tidak hadir. Benarkah ketidakhadiran Raisa agar sidangnya bisa diputus cepat secara fair stake oleh majelis hakim? Kalau dari penggugat sih memang ada kegiatan, kemudian ada hal concern tersendiri yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa hadir. Penggugat untuk menghadirkan prinsipalnya karena belum pernah hadir di persidangan. Kemudian tergugatnya dipanggil kembali untuk sidang tanggal 1 Desember. Harusnya datang. Kalau tidak ya itu nanti majelis hakim yang bersikap. Nah, udah 3 kali kan. Mereka sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan mereka udah persetujuan dari pihak keluarga. Kalau tergugatnya tidak hadir, artinya sampai nanti sidang berikutnya tidak hadir, sampai acara pembuktian juga tidak hadir, artinya putusannya jadi perfect.
membeberkan bukti screenshot transferan hingga bukti foto lainnya, Luna juga mengancam akan memenjarakan kedua wanita yang merupakan ibu mertua dan istri siri suaminya tersebut. Kalau mau baik-baik, kita mau bertemu di pondok tidak mau. Katanya ada singa, serigala singa. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon marah-marah. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Bukan hanya ancaman, Luna juga mempertanyakan sikap Helwa yang mau menikah siri dengan suami orang dengan begitu mudah tanpa berpikir panjang. Padahal sebagai wanita sejatinya Helwa punya waktu untuk berpikir panjang dengan segala resiko yang dipilihnya. Ada kata-katanya itu. Kupersembahkan mawar putih yang kau suka ini dari aku yang tidak jujur mencintaimu. Situ. Ini sudah ketemu ya? Sudah. Kan sudah waktu ketemu di Dupak itu kan? Oh, ketemu. Waktu ketemu ada momen spesial atau? Ada momen untuk cerita dia sama Helwa. Kan dia mau mencarikan jodoh buat Helwa. Dia bilang ada orangnya gini, baik-baik, gini. Terus kita bilang, iya Bib, mudah-mudahan biar anak aku ini kan senangnya pakai pendek-pendek, apa kan karena dia model. Jadi aku pingin dia lebih bagus lagi dari yang kemarin. Oh sudah ada, pokoknya tenang aja Mami, dia bilang ke aku gitu. Ternyata dia sendiri yang. Tapi aku juga nggak tahu ya kalau memang anak aku punya jodoh dengan dia, memang dari Allah kan. Tapi niat aku baik, semoga dia bisa rubahin anak aku yang tadinya pendek-pendek jadi lebih baik lagi. Ternyata kan yang selama ini yang jalani masalah perkawinan nggak ada. Dia nggak tetap di rumah, dia tempat lain, anak aku tempat lain, dan di situ yang membuat kami berdua terpuruk. Ini momen pertama? Iya, itu dia ngelamar aku. Tapi dibalik. Ini pertemuan pertama? Iya. Oh, pertemuan pertamanya langsung kan katanya mau cariin jodoh. Iya, betul. Terus dari situ kan kaget. Terus kan dia mau berangkat, tiba-tiba dia nggak berangkat. Dia bilang dia ingat-ingat terus sama Helwa. Terus tiba-tiba malam minggu kan dia datang lagi. Aku pikir dia sudah di Jakarta, ternyata malam minggu itu dia jemput kita berdua. Jadi di situ yang kita ke tempat restoran Arab itu, Sisa itu, situ. Di situ pun aku tolak bertiga kali. Tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah. Aku masih belum terlalu dewasa. Aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok, gini. Digituin, ternyatanya semuanya bohong. Selanjutnya, tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku langsung mau aja gitu aku sama juga dia. Mau. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga senang banget, suka. Mau dia nikah sama Habib Bahar tanpa sepeser pun dia kasih ke kita. Oh, Bunda suka malah? Iya, tiba-tiba kok gitu. Kesal dengan klarifikasi dari istri pertama Habib Bahar Smith, Ibunda Helwa pun pasang badan. Ia dan putrinya tak memerlukan penjelasan dari Luna. Sebaliknya, Helwa dan ibundanya ingin HBS langsung merespon curhatannya di media sosial. Masih Bahar sih. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Aku nggak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi? Tapi malah Fadlun yang so-soan klarifikasi di situ. Bukan hanya itu saja, Ibunda Helwa juga tak terima jika curhatan putrinya disebut Luna sebagai drama. Sebab apa yang dirasakan putrinya benar-benar nyata adanya. Bilang aku drama, ini kenyataan hidup.
Ingat itu. Yang drama tuh Fadlun sama mertuanya. Ini bukan drama komedi ya. Ini bukan drama komedi. Di situ yang drama. Ini bukan film. Ini bukan drama. Meskipun kedua wanita yang berstatus istri siri dan ibu mertua HBS terus merajuk di media sosial dan berharap HBS segera memberi jawaban. Namun hingga kabar ini beredar, HBS belum memberi pernyataan apapun ihwal tuduhan yang dilayangkan wanita yang mengaku istri siri tersebut. Lantas benarkah klarifikasi Luna sudah mewakili sikap dari HBS? Setelah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Ya, bagaimanapun, alibi terhipnotis atau alasan lainnya seperti tergiur akan dijamin kehidupannya hingga akhirnya seorang wanita begitu mudah takluk di hadapan lelaki yang sudah punya istri. Tidak bisa dipandang wajar, malah sebaliknya, cerminan dari rapuhnya seorang wanita yang nyaris tak punya harga diri. Sebab sejatinya seorang wanita harus sadar sejak awal jika menikahi lelaki yang sudah beristri bukan saja akan menyakiti perasaan pasangannya yang telah lebih dulu, tapi juga beresiko pada diri sendiri. Entah ujungnya bisa saja dicampakkan hingga dicap sebagai pelakor oleh masyarakat. Resiko-resiko itulah yang sejatinya sejak awal disadari setiap wanita agar tidak menyesal di kemudian hari. Ini bukan film. Ini bukan drama, Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Tega lakuin aku seperti ini.